adalah hadat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid darin amin. Al-Hadithul Hadi Ashir. Al-Hadithul Hadi wa Ashruna. Hadis ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. An Abi Amr, dari Abu Amr, wa qila Abi Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, yaitu tegasnya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku telah berkata, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, katakanlah kepadaku, wasiatkanlah kepadaku tentang agama Islam, qawlan, dengan perkataan la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada siapapun, kepada seseorang pun, ghairaka, selain engkau ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Allah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini ukhra, qul amantu billah summa istaqim, ay kama umira wa nuhiya, wal istiqamah mulazimatut tariqi bi fi'lil wajibati wa tarkil munhiyat. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, berimanlah kepada Allah. Iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi meyakini dari dalam hati, seperti halnya bahwasanya Allah itu ada walaupun tidak terlihat. Itu harus diyakini dengan hati, bahwasanya kita beriman kepada Allah sebagai Tuhan kita. Tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Ai kama umira wa nuhiyat, atau juga seperti halnya kama umira, seperti apa yang diperintahkan, wa nuhiyat, dan dilarang. Jadi istiqomah terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Jadi kalau misalkan wal istiqomah itu mulazimatut tariqi, jadi berintegrasi at-tariqi pada sebuah jalan. Jadi beristiqomah, menetap pada sebuah jalan, bi fi'lil wajibati, dengan melakukan apa yang telah Allah wajibkan, wa tarkul munhiyati, dan juga meninggalkan apa yang telah Allah larang. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim, maka beristiqomahlah, kama umirta, seperti halnya apa yang telah diperintahkan kepadamu, wa man taba, dan kepada orang yang bertaubat, atau kepada orang yang mengikuti ma'aka, bersamamu. Wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, orang-orang beriman berkata, qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Qalu, katakanlah, mereka berkata, qalu, mereka berkata, rabbuna Allah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, ayat indal maut,
tabsyiruhum biqaulihi ta'ala, atau ketika menghadapi sakaratul maut, tabsyiruhum biqaulihi ta'ala, mereka senang biqaulihi ta'ala alla takhafu, janganlah kalian takut. Jadi ini berita untuk orang-orang yang beriman, atau berita untuk orang-orang yang istiqomah. Ketika sakaratul maut, Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman tadi, Rabbuna Allah, katakanlah bahwasanya Allah itu Tuhan kami. Tsumastaqamu, kemudian beristiqomahlah. Di sini orang-orang yang istiqomah tersebut, orang-orang yang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah, wa absyiru, bergembiralah, bil jannah, terhadap surga, allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga istiqomah. Di sini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitab Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari juga fi Syarhil Bukhari, daripada syarahnya kitab Bukhari, al-istiqomatu iya at-tamassuk. Jadi tadi sama seperti tadi, berpegang teguh, berintegrasi, menetap istiqomah pada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka usahakanlah kita semasa hidup kita beristiqomah, walaupun dalam hal-hal yang kecil. Jadi seperti halnya ngaji, istiqomah tetap ngaji, walaupun hal-hal yang istilahnya sepele lah, ngaji itu cuma ngaji doang, cuma ini doang gitu. Ya, walaupun kita tidak bisa mengetahui kapan Allah memberikan hidayah ilmu kepada kita, setidaknya apabila kita sudah istiqomah, kita termasuk bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ngaji itu gampang, yang susah itu kata Gus juga ngaji terus. Kalau ngaji doang itu gampang, yang susah ngaji terus. Istiqomah itu gampang, tapi yang susah istiqomah terus. Jadi untuk beristiqomah aja kita harus bisa melawan hawa nafsu kita yang tadinya males-malesan kita buat ngaji, lagian ngaji juga cuma kayak gitu-gitu doang, lagian juga nggak ada yang masuk ilmunya. Jangan kayak gitu. Allah itu tidak ada yang tahu kapan Allah memberikan, menghidayahkan ilmu kepada kita. Jadi walaupun kelihatannya kita sekarang nggak bisa, kita sekarang belum bisa memahami apa yang telah diajarkan ketika ngaji, tapi kalau misalkan kita istiqomah terus ngaji, itu insya Allah secepat mungkin, sesegera mungkin Allah juga akan memberikan hidayah kefahaman. Makanya ketika ngaji, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jadi yang bisa memberi kefahaman kepada kita, yang bisa memberikan rezeki ilmu kepada kita, itu bukan gurunya, bukan orang yang mengajarkannya. Dawuh Mbah Maimun juga bahwasanya guru itu tidak bisa memaksa murid untuk bisa menjadi pintar. Seorang pengajar tidak bisa memaksa murid untuk bisa menjadi pandai, tetapi hanya hidayah dari Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan hal-hal tersebut. Kita tugasnya cuma ngaji dan ngaji. Jadi kapanpun, dimanapun, kalau misalkan memang Allah sudah waktunya memberikan ilmu tersebut kepada kita, pasti kita akan dipermudah oleh Allah untuk memahami ilmu tersebut.
Allah takhafu wa la tahzanu. Nah, di sini berita gembira bagi orang-orang yang bisa beristiqomah. Jadi orang-orang yang istiqomah itu khairun min alfi karomah, lebih baik daripada orang-orang yang memiliki 1000 karomah. Orang yang istiqomah itu kalau disebut wali ya udah bisa jadi wali gitu istilahnya. Udah termasuk bagian daripada salah satu daripada ribuan wali. Kenapa? Untuk bisa istiqomah itu ya berat. Kita kadang ngaji juga masih malas. Kita kadang masih ada kerjaan lain, masih ada yang lebih penting. Ya oke, mungkin kalau memang keadaannya darurat dan urgent lebih penting yang nggak bisa ditinggalkan, bolehlah sekali-sekali, boleh sekali-sekali libur. Tapi bukan kita berhenti ngaji, nanti lain waktu kita ngaji lagi. Tapi kalau misalkan memang tidak ada kendala yang lebih darurat daripada ngaji, itu jangan sampai kita sedikit pun meninggalkan ngaji. Walaupun hujan-hujanan, walaupun ya istilahnya jauh lah gitu. Ya alhamdulillah saya pribadi senang gitu kan, kalau misalkan itu walaupun yang ngajinya sedikit tapi tetap bisa istiqomah. Tuh kayaknya senang banget gitu, masih ada yang mau ngaji gitu. Apalagi kalau misalkan ya anak-anak gitu kan, kadang di saat keadaan kondisi anak-anak sekarang itu sudah game online, sudah ya terpengaruh oleh dunia luar, terpengaruh oleh artis-artis Korea, sudah susah. Artis Korea udah terpengaruh oleh, tapi masih ada yang mau ngaji, walaupun 1-2 orang itu udah alhamdulillah. Nah, berarti orang tersebut, anak tersebut terselamatkan daripada fitnah-fitnah dajjal. Jadi yang seperti itu, cinta terhadap dunia itu termasuk daripada salah satu fitnah dajjal. Jadi dajjal itu merusak manusia, merusak generasi selanjutnya, sampai-sampai nggak mau ngaji. Nah itu dengan game-game online, dengan sesuatu yang bisa mencuci otak seorang anak yang tadinya biasa ngaji jadi malas-malasan, sampai lupa terhadap poinnya. Padahal menurut kiai dari Kerapiak, kiai dari Mbah Munawir itu, bahwasanya suatu kewajiban tidak ada yang lebih penting setelah sholat selain mengaji. Jadi dawuh beliau, dawuh Mbah Munawir, bahwasanya mengaji itu adalah kewajiban kedua setelah sholat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan yang namanya ngaji. Sungguh sangat merugi orang-orang yang meninggalkan ngaji. Kita bisa ngaji seminggu sekali udah alhamdulillah, udah bisa istiqomah. Walaupun kendala hujan apa, terabas terus. Jangan sampai ya bisa menghalangi, cuma gara-gara hujan menghalangi kita untuk bisa ngaji. Kita bisa ngaji selagi kita masih disehatkan oleh Allah. Jangan sampai kita berhenti untuk ngaji. Karena apa? Sudah dijelaskan dalam hadis ini, sudah diberikan kabar gembira, sudah diberikan nih, nanti itu ketika kiamat, ketika sakaratul maut, kamu ketika hendak menghadapi kematian, kamu tuh sudah diberikan kabar gembira bahwasanya tidak usah takut. Orang-orang yang beriman dan beristiqomah itu tidak usah takut. Karena apa?
setan aja lebih takut kepada orang-orang yang istiqomah. Setan juga lebih takut kepada orang yang istiqomah. Jadi walaupun sholatnya biasa-biasa aja, walaupun ngajinya masih tapi kalau misalkan istiqomah itu susah setan untuk melawannya. Kan apa? Dia udah terbiasa seperti itu, jadi capek, percuma melawan orang-orang yang udah istiqomah, kata setan. Jadi nggak usah takut ketika menghadapi syakaratul maut, ketika menghadapi kematian, bahwasanya sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beristiqomah. Allah sudah menjanjikan di dalam ayat Quran, di dalam surat Fussilat ayat 30, yaitu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Udah gak usah takut, gak usah sedih, gak usah nantinya bakal kayak gimana di hari kiamat. Udah tinggal kita santai aja, istiqomah terhadap apa yang amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di dunia. Itu diistiqomahkan terus, dilakukan terus, ngajinya terus, jangan sampai berhenti. Istiqomah pokoknya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian, kata Allah di dalam ayat Al-Quran. Wa bi tafsir annahum idza basharu bil jannah qalu wa auladana ma ya'kuluna wa ma halahum ba'dana. Nah, di sini di dalam tafsir lain annahum idza basharu, sesungguhnya mereka apabila bergembira dengan surga yang telah Allah janjikan, qalu wa auladana, dan juga anak-anak kami. Bahkan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah, anak-anak keturunannya juga Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kegembiraan, tidak perlu takut. Ayat uluna, dan juga Allah janjikan apa yang mereka makan, itu juga Allah janjikan, Allah jamin orang-orang yang istiqomah tidak akan pernah kelaparan. Wa ma halahum ba'dana, dan juga apa yang dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah tersebut itu Allah permudah seluruhnya. Ayat fa yuqalu lahum nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aina tawala amrahum ba'dukum fataqarrab bidzalika ayunihim. Dan Allah juga berfirman kepada mereka, nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tuh jaminan Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Masya Allah, Allah jamin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi enaknya orang-orang yang istiqomah seperti itu, Masya Allah. Jadi walaupun berat, tapi apa yang telah Allah janjikan itu seolah-olah ujian untuk istiqomah kita itu nggak ada apa-apanya daripada janji-janji yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Masya Allah. Sampai keturunannya pun Allah jamin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah jamin keturunan daripada orang-orang yang istiqomah di dunia dan di akhirat, itu Allah jamin. Aina tawalla amarahum ba'dahu fataqarrab bidzalika ayunihim. Al-hadits tsani wal 20 an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan illahu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafin amma yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Salatan tuhafizna bihal Qur'an wa tufahhimuna minal ayah wa tusabbitu biha fi qalbil iman wa tahfadhana nasira fi alamin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa ahlana min ahli Qur'an wa ahli al-ilmi wa ahli al-amali wa ahli al-khair wa ahli al-istiqamah wa ansurna ma'nabina wa syuhada'i wa salim bijahi rasulikal karim bijahi nabika Muhammadin salatan tuballighuna ila hajji baitikal haram umrati baitikal haram fi kulli sanatin bi salamatin wa afiyatin wa tarzuqana ajrat qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.